tapi mereka juga memiliki variasi yang tinggi. Nah, sekarang kenapa seluruh manufacturing ini punya volume produksi yang lebih tinggi? Karena kalau seluruh manufacturing itu mereka sistemnya udah terdedikasi. Kalau misalkan FMS itu lebih ke misalkan proses. Kayak misalkan layoutnya mereka nggak pakai seluruh manufacturing, tapi pakai yang proses layout seperti itu. Nah, jadi misalkan di chart ini ya, kita bisa lihat kalau misalkan yang dedicated system itu yang seluruh manufacturing. Nah, sedangkan kalau misalkan flexible system itu ya flexible manufacturing system kayak gitu. Jadi emang nanti kalau misalkan flexible manufacturing itu setupnya lebih tinggi, planningnya lebih tinggi, tapi juga variasinya bakalan lebih tinggi kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau misalkan perbandingan layoutnya ya. Kalau misalkan perbandingan layoutnya itu bisa aja seluruh manufacturing itu udah pakai yang seluruh layout. Nah, jadi tiap produknya itu udah dibikin layout-layoutnya sendiri. Berbeda kalau misalkan sama FMS. Karena FMS ini lebih ke eh, paradigma. Kayaknya iya, paradigma. Jadi mereka nggak punya dedicated manufacturing system mereka. Kayak gitu. Jadi mungkin mungkin aja nih kalau FMS itu pakai proses layout seperti itu. Nah, ini jadinya udah aku bikin tabel perbandingannya juga. Kira-kira perbedaannya FMS sama CMS itu apa? Nah, pokoknya intinya kalau FMS itu memang variasinya lebih tinggi. Terus tapi mereka setup time-nya perlu tinggi banget karena memang gak ada yang terdedikasi gitu. Nah, kalau misalkan FMS ini contohnya apa sih? Kayak misalkan aerospace itu bisa atau enggak mungkin di otomotif bisa tapi bukan yang otomotif mass production. Terus kalau yang CMS itu banyak lah ya, misalkan ada production tool dan lain-lain. Nah, sekarang karena emang FMS itu pengimplementasiannya perlu planning yang tinggi, perlu resource yang tinggi juga, perlu setup time yang tinggi. Makanya emang nggak jarang kalau di FMS itu udah pakai integrasi sama CIM seperti itu. Nah, mungkin buat seluruh manufacturing dan FMS di sini aja. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, mungkin aku tunggu sampai 7.19 ya. Kalau kan ada pertanyaan, boleh tanya aja. Oke, mungkin karena udah jam 7.19, aku untuk seluruh manufacturing dan FMS aku sudah ya. Ada chat. Oh iya, wait. Sorry, sorry. Gubi, cara cara baca kode digit yang kelima ya. Kalau kode digit yang kelima itu berarti kan yang surface-nya ya. Bukan yang surface, yang tambahannya. Jadi kalau misalkan kode digit yang kelima, itu kita bisa langsung aja. Nah, sebenarnya kalau misalkan coding ini udah ada tabelnya, udah ada tabelnya. Tapi besok nggak ada itu. Nggak ada, ya udah semangat aja sih. Kalau digit yang kelima ini pokoknya kalau misalkan aksial dan lain-lain itu bisa kasih digit satu. Nah, contohnya aja kalau misalkan yang di contoh soalnya tadi nih, kan ini ada spur gear nih. Nah, spur gear kita berarti masukin ke yang nomor 6 aja kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Gu. Kira-kira gimana, Gu? Sim, tanya dong, itu maksudnya kayak dari gambarnya tuh dilihat dari mananya sih? Kalau misalnya tuh yang ada tambahan tuh. Oh iya, dari gambarnya kalau misalkan di sini kan di gambar tekniknya ada spur gear nih. Nah, itu bisa juga. Oke, oke. Menjawab. Thank you, Nazim. Ya, aman sih. Oke, mungkin karena udah gak ada pertanyaan lagi buat yang seluruh manufacturing dan FMS, aku sudah iya.
Oke, thank you guys. Oke, ini udah bisa lihat belum guys? Share screen. Aman, Aku aman. anggap udah ya. Aman ya, Nazim. Oke. Tadi thank you Nazim tadi udah FMS dan lain-lain yang jelasin. Mungkin kita langsung aja, nggak baik basa-basi, kita langsung masuk ke JIT, Lean Manufacturing sama TPS. Jadi mungkin dari Lean Manufacturing sendiri, kalian udah nggak asing ya, udah hampir setiap itu dengar ini Lean Manufacturing ini, Lean Manufacturing itu. Jadi sebenarnya itu ini itu apa sih Lean Manufacturing? Jadi itu konsep di mana ini filosofi produksi dengan fokus pada minimalkan sumber daya dan waktu. Jadi minimize input, maximize output. Sebenarnya gitu doang ya. Jadi prinsipalnya itu melihat dari definisikan nilai dari perspektif pelanggan dan sesuaikan dengan produk atau layanan tertentu. Nanti itu akan masuk ke sistem pull sama push, nanti akan jelasin di slide selanjutnya. Pastikan aliran produk, layanan, dan informasi berjalan lancar tanpa gangguan di seluruh proses. Nah ini itu kenapa saya gini, karena informasi itu kan penting ya, untuk apakah untuk dari informasi dari mau dari warehouse-nya, mau dari workstation-nya itu, jika ada informasi yang nggak disampaikan, pasti itu nanti terjadi macet kan, terjadi error. Jadi antara error di 7S ini atau gimana. Ya, kalau kita, jadi makanya kita harus prioritasin prinsip yang kedua juga ini. Dan yang ketiga itu dasarkan produksi dan proses pada permintaan pelanggan yang nyata. Oke, jadi ini tuh mirip yang pertama. Nanti juga akan masuk di push and pull system. Yang keempat tuh fokus pada penghapusan, pemborosan dan perbaikan berkelanjutan untuk memaksimalkan penciptaan nilai. Oke, jadi ini itu nanti masuknya akan lagi ke bawahnya. Nah, kita 3M di sini, guys. Jadi waste itu bentuknya ada tiga. Ada mudah, muri, sama murah. Kalau mudah sendiri itu artinya pemborosan. Nah, ini itu atau aktivitas yang tidak menambah nilai. Atau mungkin kalian tuh lebih lebih familiar tuh non added value activity ya. Itu misalnya kayak idle atau orang kayak nggak ngapa itu namanya non value added. Nah, terus juga ada overmuri yaitu beban beban berlebihan. Jadi ini tuh kayak misalnya satu worker ini kerjanya berapa, sedikit banget, setelah lagi kerjanya banyak. Ini tuh berlebihan kan, dan itu tidak bagus. Ini juga masuknya lagi ke murah, unevenness atau ketidaksamarataan. Jadi hal ini itu adalah problem-problem 3M yang ditemukan di sistem-sistem yang ingin adopt lean principle. Jadi ini gunanya lean manufacturing ini untuk membasmi, bisa dibilang membasmi, kata mungkin bahasa beda, 3M ini. Nah, tapi dalam TPS itu yang paling mungkin yang paling dititik beratkan itu adalah mudah untuk em, apa ya, untuk menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai. Nah, jadi mungkin apa aja contoh aktivitas yang nggak menambah nilai ini? Nah, itu ada 7S. Ada waiting, menunggu, pemborosan akibat waktu orang menunggu material atau peralatan. Ada transportation, pemborosan waktu karena perpindahan orang, alat, atau produk yang tidak diperlukan. Ada motion, itu pemborosan akibat gerakan yang nggak perlu. Ada overproduction, itu produksi barang atau elemen sebelum diperlukan yang menyebabkan kelebihan dari stok. Ada defect atau cacat ya, ini mungkin bisa jelaskan sendiri ya, cacat dari suatu produk. Ada excess inventory atau stok yang ada berlebihan. Jadi menyimpan banyak stok, dan ini kan kalau menyimpan tuh ada proses untuk menyimpannya. Dan karena menyimpan lebih baik stok itu, ini nanti kan membuang waktu ya, stok yang nggak dibutuh malah disimpan, malah memakan waktu. Ini juga balik ke poin kedua nih, principle informasi tidak berjalan lancar, makanya karena nggak berjalan lancar kebanyakan stoknya. Dan yang terakhir itu adalah over processing atau proses berlebihan. Ini melakukan pekerjaan berlebihan, menambah komponen atau mungkin langkah-langkah yang nggak perlu lah buat produk ini dibuat gitu. Nah ini adalah problem-problem contoh dari ini, contoh bukan semuanya, ini 7 garis besarnya aja nih, 7 kategori yang berbeda. Nah, mungkin yang kalian juga nggak heran lihat itu adalah lean house ini. Jadi mungkin apa sih lean house ini? Nah, jadi dari atapnya itu, yang paling atas itu, ini kayak melambangkan tujuan utama dari kenapa kita mau pakai lean manufacturing. Kita itu ingin menetapkan kualitas dari satu produk, tapi ingin mengurangkan delivery time-nya, dan juga memastikan bahwa cost-nya itu juga turun. Jadi kita tuh ingin less cost, tapi delivery time-nya itu masih konsisten, dan juga masih high quality product. Nah, bisa lihat nih pilar kiri sama kanannya itu ada JIT, just in time, sama Jidoka. Jadi dari JIT sendiri ini tuh memastikan material dan produk yang diproduksi itu dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat gitu. Jadi benar just in time, tepat waktu. Jadi mau produksinya atau mau pengirimannya itu tepat waktu dari pengiriman sampai produksi juga. Kalau Jidoka sendiri itu membangun kualitas ke dalam proses, memungkinkan deteksi dan perbaikan masalah secara langsung. Jadi ini kan act on abnormality. Jadi kalau ada yang salah dalam proses produksi, misalnya ada error atau ada apa ya, ada kayak kesalahan terjadi lah mungkin ya, entah itu human error atau error mesinnya atau error mungkin dari productionnya sendiri. Jidoka ini ingin membasmi semua error itu.
Nah, dari fondasi di bawah ini ada juga Heijanku sama standard working. Jadi prinsip intinya itu kayak untuk mendukung seluruh sistem atas ini, seperti kayak pekerjaan standar, proses yang stabil, dan perbaikan berkelanjutan. Itu Kaizen ini. Kaizen ini main pointnya itu kita itu kayak memperbaikan berkelanjutan. Jadi ada yang salah perbaiki, ada yang salah perbaikin, ada yang salah perbaikin. Itu secara continuous, jadi nggak ada berhentinya ya. Mungkin kan kita juga tahu bahwa sistem itu kan ada yang perfect ya. Jadi ini kayak bisa bilang ini kayak adaptability dari suatu company. Nah, kalau dari Heijanku sendiri ini, itu mengurangi variasi dalam produk dan proses produksi atau menyelaraskan produksi dengan permintaan pelanggan agar beban kerja dan produksi menjadi rata. Jadi misalnya itu, pikirin tuh ada kayak produk A, B, C. Misalnya ini company ini udah kita asumsi udah besar company-nya ya. Udah misalnya Unilever atau misalnya Nestle. Nah, produk A ini minggu minggu pertama itu ada 500 yang diproduksi, minggu kedua 700, minggu ke-8 ada 800, minggu ketiga 800 produk. Itu kan nggak selaras ya, 500, 700, 800. Jadi kalau prinsip Heijanku ini, setiap minggu itu sebisanya itu selaras. Jadi misalnya setiap minggu itu 700, 700, 700. Kenapa seperti ini? Dan ini tuh balik lagi ke tadi poin-poin tadi, itu agar rata, agar kita tuh bisa eliminate murah ini, unevenness, dan juga muri, overburden. Jadi ya itu salah satu misalnya konsep yang bisa jadi pilar atau fondasi dari Lean House ini. Nah, mungkin dari JIT sendiri tadi aku udah rujuk juga ada push sama pull system. Jadi push sendiri itu kayak sistem produksi yang para produsen itu kira-kira aja ya permintaannya berapa. Jadi ini tuh make to stock ya kalau nggak salah bahasanya. Make to stock. Jadi ini tuh mendorong inventaris tapi mereka tuh nggak ngelihat oh ada segini ordernya. Itu push system biasanya dilakuin sama produk-produk yang udah basic ya, primary produk misalnya kayak makanan, minuman, fast consumable gitu-gitu ya. Nah, kalau pull system ini itu kebalikannya. Ini produksi berdasarkan permintaan dari customer yang nyata gitu. Jadi misalnya ini kayak job order atau misalnya ya apa ya mungkin kalau misalnya perusahaan-perusahaan kayak misalnya mobil dan lain-lain itu memakai push system juga mereka lihat ada berapa yang order mereka itu menyesuaikan jadi mungkin kalau push system ini dipakai perusahaan yang udah besar ya yang kayak tadi Nestle Unilever dan produknya itu memang produk yang fast moving jadi udah kayak udah banyak udah gak butuh lah orang order pasti dibeli gitu kayak sereal makanan minuman kan udah pasti orang bakal beli dan gak usah ada banyak waktu untuk nyari berapa orang itu kan jadi push kalau pull ini barang-barang yang mungkin bisa bilang agak mahal atau misalnya agak lama untuk produksi, nah itu pakai pull system karena emang lebih mahal, lebih lama dan butuh emang ini lebih baik resiko ya. Bisa misalnya mereka kebanyakan produk yang ini tuh kebanyakan untuk mereka produksi dan gak sesuai demand-nya itu gak sesuai kan nanti bisa rugi kan company-nya makanya pakai pull system. Nah mungkin ini aku tambahin juga takt time sendiri ini saya juga nggak tahu akan masuk atau enggak. Tapi tag time itu saya kan tahu itu ini available working time per demand. Ini itu sebenarnya cuman membagi aja. Misalnya ada berapa working time-nya dan berapa demand-nya. Jika available working time-nya selaras dengan demand-nya, satu kan berarti udah bagus. Dan lebih besar available working time-nya, waktu pengerjaan produknya itu lebih bagus lagi. Misalnya kita waktu pengerjaannya berapa, demand-nya lebih sedikit. Berarti kan bagus ya. Kita ada lebih banyak waktu kerja dibandingin demand gitu. Nah, mungkin selain itu ada bagaimana kita mencapai manufacturing ini. Nah, ada beberapa tools yang kita bisa pakai. Yang pertama itu Kanban ya. Nah, mungkin kalau Kanban sendiri itu teman-teman tuh udah pernah dengar pas lagi apa namanya tuh? Pas lagi yang di lab Sisman itu yang kerjain TPS itu mungkin ya. Jadi kalau Kanban itu nah itu sistem yang merupakan sistem kartu. Jadi ada kartu atau ada sebenarnya nggak usah kartu ya sebenarnya. Ada kayak tanda atau ada sinyal yang diberikan misalnya nih manufaktur ini ingin produksi apa. Mereka itu memberi Kanban. Oh, ini berarti Kanban ini isinya apa? Apa yang dibutuhin sekarang untuk manufacturing. Jadi diambil ke inventory, balikin lagi ke manufacturing atau ke divisi-divisi lainnya. Jadi Kanban ini itu kayak apa sih yang kau butuh sekarang untuk memproduksi barang A atau barang B, barang C. Biar ini tuh kita itu nggak buang-buang banyak waktu dan nggak buang-buang banyak material. Ini juga terus nextnya itu ada Jidoka. Nah mungkin Jidoka ini karena itu kalau misalnya dari bahasa sendiri itu dikenal sebagai otomasi dengan sentuhan manusia. Jadi ini semi automation ya. Jadi kenapa sih semi automation? Kenapa nggak full aja gitu? Kenapa nggak full mesin kita pakai, nggak usah ada orang yang mengoperasikan? Sebenarnya itu kalau dari filosofinya sendiri itu, kalau misalnya dari mesin doang kan mesin juga walaupun kita bisa bilang lebih jarang error dibandingin manusia, tapi mungkin aja kan mesin ada errornya gitu. Nah jadi kenapa kita apa ya kita mix aja ada mesin ada manusia itu biar kalau ada mesinnya bisa error, ada manusia untuk memberhentikan error itu dan vice versa dan kebalikannya juga. Jika manusia lupa kan mesinnya itu ada kan ada mungkin ada sensor, ada misalnya
ada apa, ada banyak alat agar bisa mengingatkan bahwa ini ada error gitu. Jadi ini bisa bilang double checking, ada dua proses ya biar error ini nggak kelewatan. Nah, ini mungkin ada aspek-aspeknya, ada Genchi Genbutsu, Unknown, Standardization, Mistake Proofing. Nah, dan mistake proofing ini itu berkaitan dengan tools lainnya itu Pokayoke. Sorry, guys. Pokayoke. Nah, Pokayoke ini sebenarnya mirip juga sama Jidoka ya. Tapi ini tuh lebih menitik beratkan di bagaimana biar nggak ada jadinya defect di produk. Menghindari kesalahan agar nggak ada defect di produk ini. Itu misalnya ada produk nih misalnya Lego ya. Itu lubangnya kan ada satu, misalnya ada dua pieces yang mau ditancap. Ada satu yang kekecilan, satu kegedean gitu. Nah, ini gimana biar pas saat ini terjadi ada kayak ada sinyal atau antara ada misalnya ada apalah yang bikin kayak oh ini berarti ada error, langsung di cancel atau langsung di misalnya langsung diperbaikin atau langsung dicek atau langsung di apalah gitu. Jadi ini untuk Pokayoke. Jadi ini sebenarnya part dari Jidoka, tapi kan kalau Jidoka secara keseluruhan ya, ada error di mesin, ada error apa. Kalau Pokayoke itu benar-benar bagaimana kita cara menanggulangi preventasi adanya defect di produk. Next itu ada Heijunka. Nah, Heijunka ini adalah teknik Lean untuk mengurangi ketidakseimbangan atau murah tadi ya. Aku udah bilang tadi juga caranya itu kayak tadi yang ada produk A, B, C. Misalnya ada 500 week 1, 600 week 2, 800 week 3. Itu diratain. Kalau misalnya nggak diratain juga, kalau misalnya nggak mau diratain misalnya ada ABC diratain, atau misalnya yang produk A doang diratain per minggu itu, produk B itu diratain, nggak apa beda, misalnya A itu 500 tapi konsisten 500 per minggu. Kalau misalnya produk B itu konsisten 600 per minggu, produk C konsisten 700 per minggu gitu. Itu untuk Haijunka. Nah, dan terus setelah itu yang kelima itu 5S. Ini coincidence ya, 5 s. Jadi yang S pertama itu ada Seiri atau short. Nah, ini tuh hilangin barang-barang yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Misalnya tempat kerja apa yang kita nggak butuh ya, ya mungkin HP ya, misalnya kalau lagi kerja HP kan bisa ganggu, nggak fokus gitu dan lain-lain. Kalau yang dua ini Seiton, set in order, terapkan metode penyimpanan dan organisasi yang efisien. Jadi kita udah simpan-simpan barang kita tuh udah efisien di sini di situ, tinggal ambil set 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 udah jadi gitu. Nah, kalau misalnya Seiso, shine, bersihkan dan rapikan area kerja secara mendalam. Nah, mungkin kalau ini tuh bisa lihat juga ya. Jadi kalau misalnya kita berserakan kan gak enak ya. Mungkin anak-anak kos ini bisa ada testimoninya. Dan ini ada Shitsuka atau sustain. Ini berkomitmen pada standar baru. Salah-salah. Ada Seiketsu dulu. Seiketsu dulu itu standardize. Standarisasikan praktik yang telah ditingkatkan di area kerja. Nah, ini kalau misalnya udah lakuin Seiri, Seiton sama Seiso ini kan kalian tuh harus jadiin standar. Ini standar dari proses kerja kita dari 3 sebelumnya ini ya. Nah, habis kalian udah menjadiin standar, kalian suka Shitsuke atau sustain. Jadi berkomitmen untuk menetapkan standar yang udah kalian tetapin itu agar prosesnya itu bisa berkelanjutan dan rantainya nggak keputus mungkin ya. Nah, yang terakhir itu mungkin dari semuanya itu adalah value stream making atau value stream mapping. Salah aku, kayak aku typo deh guys, sorry sorry. Nah, jadi ini kalian juga kayaknya udah nggak asing juga ya, udah kalian lihat di pas lagi itu praktikum yang kedua kalau nggak salah. Jadi cara itu sebenarnya simple, tinggal tentuin aja kalian tuh mau seberapa lama ini produksinya, ada berapa proses. Nah, habis itu kalian tuh lihat nih, ini ada prosesnya tuh, kalian proses A, B, C itu sama shipping. Kalian lihat nih ini antara cycle time-nya berapa, ini operation cycle-nya berapa, uptime-nya berapa, berapa shift, berapa second available. Bisa lihat juga ini dalam order ini. Nah, itu sini itu ada dua nih, ada dua garis. Ada yang atas, ada yang bawah. Nah, apa ini maksudnya? Yang atas ini itu production lead time. Yang bawah ini processing time. Nah, bedanya apa? Kalau yang atas ini yang 6 hari, 4 days, 1 day itu bedanya bahwa kalau production lead time itu termasuk pre-production sama post-production. Jadi kayak material handling, tool handling itu termasuk dalam ini. Jadi apa yang terjadi sebelum produksi dan setelah produksi itu termasuk di sini. Jadi misalnya nih, ini 6 days, baru masuk ke proses A. Di proses A ini butuhnya 300 detik kan, sesuai dengan di sini. Nah, nanti 4 days lagi masuk ke proses B. Ini lama banget ya, 4 days buat proses selanjutnya. Tapi ya udahlah, harusnya nggak nyampe selama ini. Tapi mungkin ini yang produknya emang mungkin yang butuh waktu lama untuk ada post processing ya. Nanti 45 detik, nanti sehari, 250 detik, nanti 3 hari. Berarti totalnya nanti tinggal tambahin aja berapa. 14 days sih totalnya sebenarnya. Nanti totalin, udah dapet shipping ke customer. Ending ini itu buat ke shippingnya. Jadi ini kita itu bukan hanya ngitung prosesnya doang, kita tuh ngitung kapan dapat dari supplier, kapan dapat order, sampai kapan kita bisa shipping keluar gitu. Jadi dari awal sampai akhir. Nah, mungkin kalau dari itu sih dari JIT, Lean Manufacturing dan TPS tuh gitu doang. Dan kalau buat pertaniannya sih sebenarnya ini next, oh ya nih. Aku juga lihat dari mau dari PPT atau mau dari responsi juga sebenarnya pertanyaan kayak gini doang ya. Apa hubungan antara Lean Manufacturing, JIT dan Toyota Production System berperan dalam meningkatkan efisiensi produksi? Ini kan juga bisa baca. Jadi kalau misalnya
secara pendeknya aja lean manufacturing ini itu tadi reduce input, reduce input, increase output. Just in time-nya ini gimana agar produknya itu dapat selesai tepat waktu, dan TPS ini gimana cara mengurangi adanya waste, mengurangi adanya error, dan mengurangi adanya miskomunikasi atau ada bobot berat yang terlalu berat di satu pihak atau pihak lainnya. Karena gitu-gitu aja sih. Sebenarnya ini lebih simpel lah dibandingin tadi Nazim jelasin. Ini baik teori soalnya. Oke, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tunggu sampai 7:37 aja ya. 2 menit aja cukup kayaknya. Boleh ini Alzana, boleh Zana, boleh tanya, mau di chat atau apa? Mau tanya boleh di chat atau mau langsung bilang, terserah. Boleh. Aman. Misal kita disuruh buat efisiensi pakai TPS. Terus ini metode yang kita pakai nentuinnya gimana ya? Soalnya kan metodenya ada banyak. Metode efisiensi sesuai TPS. Nah, mungkin maksud kamu ini bukan share. Maksud kamu itu kita pakai tools yang mana mungkin ya? Oh, betul. Aku coba tanya itu ya. Aku read ulang di pertanyaannya. Oh ya, pakai tools yang mana? Sebenarnya sih kalau bisa kita tuh implementin semuanya ya. Karena emang ini semuanya itu bekerjanya itu emang saling membantu. Jadi kalau Kanban ini mengurangi adanya error manusia, human error, di mana emang butuhnya barang A, barang B doang, dan gak butuh barang lebih banyak. Itu mengurangi tadi overburden sama unevenness. Jadi juga itu mengurangi tadi adanya, apa namanya? Bukan mengurangi, membantu Heijunka yang tadi merata itu kan. Nah, itu udah Heijunka. Terus itu kamu juga bisa implementasiin Jidoka. Di mana nanti biar kalau misalnya ada error itu langsung ditangani, mau itu sama manusia mau itu sama mesin, pokoknya itu ada error kita bisa langsung tangani, ada sistemnya antara pakai sensor atau ada gimana nya, atau nanti ada proses selanjutnya sama manusia di quality control atau gimana. Nah, terus kan udah sama Pokeyoki juga udah diimplementasikan di Jidoka. Nah, dan 5S ini mungkin agak masuk TCPK sama K3 ya, 5S. Tapi again ini itu kenapa kita bisa pakai misalnya 5S ini, sebenarnya itu secara garis besar itu agar kita tuh punya standar. Proses kita tuh mau kayak gimana standarnya. Ya, misalnya kita barang apa yang kita nggak butuh, barang apa yang kita butuh, terus kayak bagaimana kita organisasi barang-barang ini dengan rapi, dan juga pasti harus bersih ya. Workstation kita biar nggak banyak banyak apa ya bilangnya, banyak yang berserakan. Jadi sebenarnya itu sih. Kita kalau misalnya pakai yang mana prosesnya, TPS itu bisa banyak. Ya semuanya. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada kasih limit, pakai semuanya nggak apa-apa sih. Sebagai semuanya nggak apa-apa. Yang penting bisa jelasin. Misalnya, atau misalnya bisa nih diberitahu bahwa company ini ada masalahnya di sisi ini doang gitu. Ya udah pakai yang sesuai. Misalnya masalah itu mereka itu kebanyakan produksi satu barang, tapi besoknya itu mereka tuh nggak bisa produksi sebanyak itu lagi. Nah, pakailah Heijunka yang bikin merata itu produksinya gitu. Jadi emang tergantung request dari pertanyaannya sih. Tapi kalau nggak ada limit, pakai semuanya aja. Itu sih, Syar. Apakah udah jawab atau mau tambah lagi? Kalau paham terus mau tanya buat TPS sendiri itu berarti yang mapping value tadi kah? Oh ya. By the way Adit ini nggak apa ya? Aku jawab dulu ya pertanyaannya si Cheryl ya. Aman ya? Aman, aman. Aman ya? Oke, oke. Terus mau tanya buat TPS itu sendiri, berarti yang mapping tadi kah? Iya, yang value stream mapping ini juga termasuk dari salah satu metode buat kayak kita. Ini tuh sebenarnya bukan. Nah, aku bilang TPS juga sebenarnya secara mentah-mentah enggak ya, bukan TPS pure, tapi ini tuh lebih ke kita biar kita tahu gitu. Kayak misalnya kita tahu, misalnya nih, aku bilang kan, ini kok bisa 6 hari, kok bisa 4 hari, kok bisa 1 hari, 3 hari. Ini tuh lebih kayak alat yang kita pakai agar tahu ada kesalahan di mana, atau agar kita punya overview, kayak kita punya suatu kayak apa ya,
Kayak ada satu kayak resume besar, oh ini berarti ini produksi kita kayak gini gitu. Kayak ada layoutnya, ada mappingnya. Balik lagi ke mapping kata-katanya. Jadi sebenarnya itu ini bisa dibilang alat, tapi gak langsung untuk memperbaiki masalah-masalah suatu company. Ini buat kayak kita bisa identifikasi suatu masalah itu dari sini. Misalnya ini kelamaan kok 6 hari, kok 4 hari gitu. Nah, dari situ kita bisa implementasiin tools-tools lainnya. Tapi kalau dari ininya sendiri mungkin apakah bisa solve atau enggak, ini enggak. Ini cuma buat bener-bener pure pemetaan doang, pemetaan prosesnya doang gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh ya, mungkin dari Cheryl udah cukup ya atau masih ada? Oke, mungkin dari Nazim, tutor mau nanya. Oke, Evan jujur masih kurang paham hubungannya JIT, TPS, Kaizen. Oke, Zim, jadi ini aku garis besarnya aja ya. Jadi kalau misalnya JIT sendiri itu, just in time itu kan memang konsepnya itu untuk memastikan material dan produknya apa sih, dikirim dalam tepat waktu dan dibuat dalam tepat waktu. Nah, terus gimana kita bisa buat dalam tepat waktu? Kita tuh pakai lean manufacturing tools ini. Kita tuh pakai misalnya nih, yang aku contohnya lagi aku balik ke Heijunka. Biar bisa kita selesai dalam tepat waktu, kita itu prioritasin biar produk kita itu nggak merata, biar produk kita itu nggak babat berlebihan bagi worker atau bagi mesin, dan nggak baik pemborosan. Kalau banyak udah kan kalau misalnya udah nggak boros, udah nggak beban berlebihan, udah sama rata semuanya, kemungkinan besar hopefully bisa in time produksinya dan pengiriman produknya. Dan apa itu dan gimana kita biar TPS kita bisa implementasiin? Tadi kita tuh bisa implementasiin TPS pakai Kanban ini, kita juga bisa implementasiin pakai yang Jidoka biar nggak ada error yang terjadi. Dan kalau ada error juga langsung ditangani, jadi nggak banyak downtime-nya kan. Nah, dan juga pakai Heijanku biar merata, pakai 5S biar lebih bagus lagi, lebih cepat, lebih giat, lebih gesit ya kerjanya para pekerja itu, pekerja itu. Dan bisa juga pakai value stream mapping tapi nggak butuh. Jadi sebenarnya itu semua ini satu keseluruhan sih sebenarnya, Zim. Jadi biar bisa in time, kita harus eliminasi tiga masalah ini, dan cara eliminasi tiga masalah ini kita pakai tools-tools ini. Gitu, Zim. Oh, isi Mungkin paham, Bang. ya Terima kasih. aman-aman. Oke, mungkin karena biar nggak terlalu lama-lama, nanti pertanyaannya bisa sesi mungkin udah akhir ya yang kita jawab. Jadi mungkin dari aku itu aja, bisa ke sesi next. Makasih semuanya. Halo, ini suaraku dengerin nggak ya? Halo? Terdengar, Oke, terdengar. oke. Oke, oke. Oke, harusnya ini kan yang bab ini itu tentang reconfigurable virtual and intelligent manufacturing. Ini harusnya kalau dari PPT itu harusnya sedikit, cuman kayak banyak gambarnya gitu. Jadi aku coba bantu ringkasin aja lagi di sini. Jadi yang pertama itu ada reconfigurable manufacturing. Itu adalah pola pikir fleksibel yang dapat membantu dalam membuat struktur manufaktur dengan cepat dan ekonomis sebagai respon dari demand pasar yang tidak terduga. Misal ada nambahan demand gitu kan. Nah, itu biasanya nambah mesin baru gitu. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan eh, pemanfaatan dan integrasi teknologi yang baru, lalu memungkinkan konfigurasi ulang yang cepat untuk menghasilkan produk baru, dan menerapkan perubahan yang mungkin terjadi pada fitur produk untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa mengubah seluruh sistem manufaktur. Nah, terus kayak ada tantangannya dalam apa menggunakan reconfigurable manufacturing system ini itu ada kayak setup awalnya yang susah, lalu biayanya yang tinggi sama kemungkinan masalah integrasi waktu kayak produksi gitu loh antara mesinnya sama apa yang kita mau. Nah, terus untuk karakteristiknya yang pertama ada scalability itu maksudnya kayak memodifikasi production capacity kayak banyaknya produk yang bisa kita buat itu dengan menambah atau mengurangi resource dan atau mengubah komponen sistemnya. Lalu yang kedua ada convertibility, yaitu mengubah fungsi dari suatu mesin. Lalu ada diagnosability, itu memantau kualitas produk dan mencari akar penyebab defect. Customization, itu fleksibilitas sistem atau mesin pada part family, kayak yang pernah kita belajar sebelumnya itu, yang kayak kalau ada produk yang mirip, itu produksinya barengan itu.
Nah, terus ada modularity, itu pengelompokan fungsi-fungsi operasional ke dalam unit-unit yang dapat dimanipulasi di antara skema-skema produksi alternatif. Lalu ada integrability, yaitu mengintegrasikan modul secara cepat dan tepat antar perangkat keras, kayak hardware-nya sama software-nya sistemnya gitu. Terus next, eh, virtual manufacturing itu penggunaan sistem simulasi dan pemodelan komputer di mana objek manufaktur, proses, aktivitas, dan prinsip-prinsip berkembang dalam lingkungan yang berbasis komputer kayak AI, Big Data Analytics, IoT, itu untuk meningkatkan satu atau lebih atribut dari proses manufaktur. Nah, karakteristiknya dari virtual manufacturing ini itu ada yang pertama environment yang menyediakan semua framework eh, sistem manufakturnya kayak tools, model, equipment, metodologi, sama prinsip organisasi dalam virtual manufacturing. Terus ada exercising, yaitu melibatkan pembuatan dan pelaksanaan simulasi manufaktur, menggunakan campuran dari objek aktivitas, proses nyata, dan virtual. Lalu ada enhance, itu yang berfokus pada peningkatan nilai, akurasi, dan validitas simulasi. Lalu ada decision yang eh, memahami dampak perubahan dengan memungkinkan visualisasi, pengorganisasian, dan eksplorasi alternatif. Lalu ada intelligent manufacturing, eh, yaitu konsep manufaktur yang digunakan untuk mengoptimalkan produksi dan transaksi produk dengan memanfaatkan sepenuhnya informasi canggih dan teknologi manufaktur. Nah, di industri 4.0 ini kita itu kan udah banyak yang pakai eh, mesin-mesin yang otomatis kan. Jadi kita ini udah di level yang intelijen. Jadi pemanfaatannya itu menggunakan informasi-informasi terus kayak diintegrasikan lagi sama teknologi-teknologi buat supaya kayak prosesnya itu lebih fleksibel, lebih cepat dan lebih ekonomis gitu. Terus dalam konteks oh my God, ini kedouble. Oke. Mungkin aku bakalan jelasin dikit soal kayak perbedaannya antara kayak eh apa reconfigurable, virtual, sama intelligent. Nah, kalau kalau reconfigurable itu dia fokus pada kayak apa ya? Kayak prosesnya produksi. Misalnya kan mau buat handphone nih. Mau buat handphone, anggap aja kayak iPhone gitu kan. Nah, iPhone itu kan banyak tipe-tipenya. Nah, itu kan mereka nggak mungkin kayak pakai eh, mesin-mesin yang berbeda buat tiap-tiap jenis handphone. Nah, jadi reconfigurable itu yang membantu dalam produksi itu. Jadi daripada dia kayak beli mesin yang banyak, terus kayak ngulang membuat sistem kayak alur baru lagi. Nah, itu kita menggunakan reconfigurable buat memudahkan kita gitu. Nah, terus kalau virtual manufacturing itu kayak lebih fokus kayak kayak simulasi hasil produk kita itu supaya kita nggak ngabisin ngabis-ngabisin waktu sama sama biaya buat kayak memproduce kayak suatu produk terus kayak dicoba dan akhirnya gagal kan kayak rugi gitu kan. Nah, jadi virtual manufacturing itu ngebantunya di situ. Terus kalau intelligent manufacturing itu fokusnya ke kayak eh apa ya? Bentar. Itu kayak mendeteksi kayak kalau misalnya nih eh kan mesin-mesinnya itu pasti kayak terkonek sama kayak komputernya gitu kan. Nah, itu nanti dengan intelligent manufacturing itu kita kayak bisa tahu apa hmm, kalau ada misalnya mesin yang rusak atau yang kayak masalahnya di mana. Nah, terus nanti itu dia bakal kayak secara otomatis kayak kayak memperbaiki dirinya sendiri gitu. Oke, next. Ini ada contoh soal. Ini contoh soal ini aku buat itu kayak aku eh, ngambil dari study guide sama kayak materi-materi kita, materi-materi yang ini tadi. Kan kita biasanya kalau sisman pasti ujung-ujungnya pasti bakalan study case ya. Itu kayak kayaknya eh, kayak jarang banget sisman ngeluarin soal-soal.
yang benar-benar pure teori tok. Jadi ini contoh soalnya gini. Jadi jelaskan bagaimana VM, RMS sama IM itu dapat diintegrasikan dalam suatu proses manufaktur modern dan bagaimana masing-masing berkontribusi terhadap keberlanjutan dan inovasi di sektor industri. Nah, jadi eh, mungkin kalau kalian dapat soal ini, kalian bisa jelasin aja kayak yang tadi aku bilang kayak VM itu Iya. untuk menyimulasikan proses dan desain produk, terus kayak RF. Oh mungkin sama ini deh. Ini aku belum masukin sih, tapi kayak mungkin kalian bisa kayak siapin juga kayak tadi guide kemarin kan disuruh buat ini ya, apa ngasih contoh kayak perusahaan-perusahaannya. Nah, mungkin kalian bisa nyari itu kayak yang kemarin nyari di ChatGPT bisa disiapkan dari sekarang. Menurutku itu sih. Terus kayak terus dijelaskan lagi kayak RMS itu apa, digunakan untuknya apa, sama intelligent manufacturing itu eh, menciptakan sistem manufaktur yang adaptable dan mengurangi downtime sehingga lebih efisien gitu. Udah sih dari aku itu guys. Mungkin kalau ada yang mau nanya bisa ditunggu sampai 1952, 53. Ya ditunggu. Koma. Oke, mungkin ini gara-gara udah 1953, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjut ke Welfrin ya. Oke, sikat Welfrin. Oke, oke. Bentar ya. Sebentar. Bentar ya. Baik, tengah ya. Jadi semua. Nah, disclaimer dulu, industri 4.0 ini materinya nggak belum apa ya, masih banyak kan teoritis gitu. Nah, langsung saja kita masuk di definisinya. Nah, definisinya sendiri ini ya simpel-simpelnya revolusi industri keempat, mulai dari industri pertama hingga keempat. Dia ini berfokusnya pada interkonektivitas data, machine learning, otomasi, dan real-time data. Nah, ini teknologinya ada beberapa itu kayak IoT, IoT. Ntar kalau penjelasan IoT ada di sebelah belakang, AI, robotik, big data, dan cyber physical system. Nah, untuk perbandingannya sendiri ini tuh antara industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0 itu perbedaan utamanya itu dari ya teknologi yang digunakan. Dia itu lebih banyak konektivitas data kayak gunain IoT yang semacamnya, yang di atas itu AI robotik. Nah, dia juga fokusnya ke otomatisasi, konektivitas dan decision making, dan apalagi ya, fleksibilitas ya. Nah, kalau misalkan di 1.0 ini kan masih apa ya namanya?
masih steam based mesin gitu, masih jadul lah pokoknya, masih pakai mesin uap gitu-gitu. Nah, naik kedua itu dia ke assembly assembly line, electricity, dia baru masuk yang bagian kelistrikan gitu. Nah, di bagian ketiga itu udah fokus, oh my God, fokus kepada elektronika kayak berfokus pada otomasi elektronikanya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, dan kelebihannya sendiri itu ada efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Nah, kita lihat kan banyak kayak dia kan berfokus pada otomatisasi. Jadinya dia lebih lebih cepat aja, kayak dari data-data yang diperoleh, oh dia bisa tentuin mana sih yang apa ya, maybe yang bottleneck gitu-gitu. Nah, dia juga itu bisa kostumasi dan fleksibilitas produksi. Kayak, oh mau produksi berapa, dia bisa predik, oh segini waktunya. Dan, nah kelebihannya itu dia juga pengumpulan dan pengolahan datanya lebih baik. Nah, kalau misalkan kalau masih pakai manusia kan kadang ada ya data yang salah ambilnya gitu. Nah, sedangkan kalau pakai otomasi ini dia lebih better lah ambil datanya, gunain IoT. Dia juga man machine collaboration dan peningkatan kualitas produk. Jadi kayak dia kalau peningkatan kualitas produk itu dia kayak apa ya namanya ya, kayak dia itu bisa ngecek nih, kan produk dia kan pakai IoT buat eh, sistem produksinya. Jadi oh dia bisa ngecek nih, oh ini udah sesuai presisi, dia bisa ngecek kualitas produknya, minim error lah ceritanya gitu-gitu. Nah, sedangkan untuk kekurangannya sendiri itu high initial cost. Ya, emang kalau dari awal-awal kayak sebuah perubahan industri itu pasti butuhnya eh, biaya yang lebih mahal kan ya. Dan juga ada resiko keamanan data. Nah, resiko keamanan data ini kayak, oh, kan kita dapat peroleh data-data gitu, dia kan simpannya ke kayak cloud gitu. Nah, cloud itu ada resikonya buat di maybe dicuri atau gimana, korup datanya, atau semacamnya. Nah, di sini ada juga kurangnya integrasi dan kompatibilitas teknologi. Nah, artinya kayak perubahannya itu agak sulit dari kayak kan dari perubahan dari mesin yang awalnya cuman buat assembly line yang biasa-biasa aja jadi ada IoT-nya gitu. Nah, di sini juga kurangnya standarisasi. Nah, kekurangannya juga itu kita bergantung pada teknologi. Nah, kayak kasusnya itu kayak waktu Microsoft error tuh pusing kan satu dunia bikin bikin tiket pesawat manual. Nah, di sini juga ada etika dan privacy data. Data-data yang diperoleh kan itu ada kayak isu-isu gimana cara mempertahankan aman nggak datanya orang seseorang gitu. Dan juga ya pengurangan lapangan pekerjaan. Soalnya banyak otomatisasi gitu dari mesin. Banyak kan yang kerja mesin. Nah, lanjut itu langsung aja di implementasinya pada manufaktur dan juga pada industri jasa. Kalau manufaktur itu banyaknya dia kayak ada predictive maintenance, otomasi dan additive manufacturing. Nah, kalau predictive maintenance ini dia eh, dia memakai IoT buat monitor mesin gitu, buat ngetahuin sih, oh ini mesinnya ada perubahan entah itu suhu atau apa pergerakan, ya monitoring datanya lah pokoknya. Dia nanti nah dan adanya apa ya namanya abnormality dari datanya itu dia bisa ngecek, oh ini ada apa ya error. Nah, dari situ mungkin bisa langsung dicek apa sih kesalahannya, dan dari situ itu bisa kita keuntungannya bisa mengurangin biaya maintenance, mengurangi interupsi produksi, kayak dia mengganggu kan, kayak misalnya kalau dia rusaknya sebelum apa dia kita perbaiki setelah rusak, biasanya waktu yang dibutuhnya lama. Nah, dan juga itu penggunaan mesin yang lebih lama, soalnya lebih awet sih, ini lebih cepat, lebih awet aja. Nah, lanjut di smart factories and automation. Nah, di sini tuh penggunaan mesinnya otomatis nih. Yang kayak tadi tuh, jadi produksinya lebih nggak minimalisir campur tangan manusia. Manusia kan juga kayak, aduh, filosofi manusia banyak salah. Nah, itu tuh manusia pasti ada salah karena bukan nabi, bu. Nah, lanjut lanjut. Maaf maaf. Nah, di sini tuh ada penggunaan IoT sensor bisa beradaptasi dalam perubahan
produksi mengurangi downtime. Nah, keuntungannya itu ya kita produksi tingkat produksinya lebih cepat, minimalisir error dan optimasi penggunaan sumber daya. Ya, di additive manufacturing itu yang kayak semacam buat buat 3D printing, modeling, apa prototyping gitu-gitu, buat dia partsnya digital, partsnya itu lebih mudah disesuaikan. Nah, keuntungannya itu ada di kayak fleksibilitas dalam produksi. Oh, kayaknya. Sorry, maaf. Fleksibilitas dalam produksi, pengurangan biaya penyimpanan, dan kostum kostumasi produk yang lebih baik. Nah, untuk Billy, gimana caranya smart factories bisa mengurangi downtime produksi? Bentar ya, Bill. Saya keep dulu ya, Bill. Saya selesaikan dulu ya, Bill. Saya selesaikan dulu. Nah, ini untuk implementasi pada industri jasa itu kayak personalized customer experience. Jadinya kayak dia chatbot gitu. Nah, dia itu kumpulin data eh, dari kayak kalian ngomong-ngomong, oh ternyata rata-rata kebutuhannya kayak gini. Nah, dia itu dapat meningkatkan engagement dan customer dan servisnya lebih cepat. Misalkan, oh ternyata gue usaha apa ya? Hotel. Ternyata orang-orang lebih sering reservasi ini, sering nanya ini. Ya, jadi itu bisa langsung dijawab dengan cepat gitu. Nah, untuk predictive analytics for service demand itu kayak industri misalkan ada industri logistik nih, dia itu bisa ngetahuin oh demand dia dibutuhinnya itu demandnya itu butuhnya oh dalam bulan bulan segini oh butuhnya ternyata banyak nih. Sedangkan butuh bulan-bulan berapa, dari bulan 4 sampai bulan 8 itu eh, ininya dikit. Nah, dari situ dia dari big data analytic itu bisa dipakai untuk mengetahui tren dari sebuah pasar. Nah, itu bedanya itu prediksinya prediksinya yang lebih akurat dan pengurangan operational cost. Karena dia dengan prediksi yang lebih tepat tidak ada apa ya. Misalkan dia nyediain banyak misalkan kalau di hotel nyediain kamarnya kebanyakan nanti kalau gitu yang kepake cuma berapa jadinya kalau nggak dia diprediksi dengan tren pasar kayak gitu terus habis itu ya oke. Lanjut di remote monitoring and maintenance. Nah di sini kayak dia itu kayak misalkan kita ada smart home gitu aplikasi kayak kayak air conditioner ventilasi apalagi ya lampu kayak gitu-gitu dari sistem IoT-nya itu dia ngecek dari data-data yang barang-barang kalian gitu dan dari situ dari teknisi eh, dari apa ya barang-barang yang kita peroleh itu barang-barang data-data yang diperoleh itu bisa kita ketahui ada abnormal apakah ada yang abnormal. Nah dari situ kita teknisinya dapat mengetahui potensinya dan bisa segera diperbaiki. Nah keuntungannya itu ya peningkatan kepuasan pada pengalaman, pengurangan downtime, dan operational cost yang lebih baik. Nah, kita jawab dulu ya pertanyaannya Billy Cahya Dewa, Billy Snap. Misi mau nanya, gimana caranya smart factories? Nah, mengurangi downtime. Nah, kan kita bisa tahu nih, eh, smart factories kan itu dia makainya kayak IoT, apalagi ya, sebentar, ini aku cek. IoT, AI, robotics, dan big data. Nah, di situ dia kayak kalau dia untuk ngurangin downtime itu kita kan analisis berdasarkan data dan kemungkinannya eh, apa dari predictive manufacturing itu preventif preventif mohon maaf pre, ya preventif dan kita preventif mesinnya dari kerusakan dia itu downtime-nya lebih rendah artinya kayak downtime kan itu waktu buat dia nggak ngerti kerja gitu gimana Bill aman nggak Bill
Gay Bill, gay. Gak cocok Bill. Nah, ini industri 4.0 Glossarium. Ini gue dapatnya dari PPT materi dosen juga, serta ada beberapa kayak tambahan kayak digital twin itu, cyber physical system. Nah, kita lihat enterprise resource planning, IoT. Ini penjelasannya ada tampilin, baca sendiri lah ya. Kalau ada yang mau ditanyain boleh ditanya. Ini contoh soal. Oh, ini contoh soal ya. Saya coba tanya ChatGPT soal yang agak sulit. Keluarnya ini sih kayak perbedaan pemeliharaan prediktif dan pemeliharaan reaktif. Nah, dalam konteksnya itu sistem manufaktur yang terintegrasi. Soal, eh, soal kalau soal Prof. Suef, ya saya kurang tahu ya. Saya kenapa? Apa? Zon Ber. Prof Suef gimana kira-kira kok gagal Cok? Tio. Hmm. Kalau jawabannya Tio. jawabannya sendiri itu kan predik itu buat Hebatnya. memprediksi kapan mesinnya gagal. Nah, kalau udah ketahuan gitu, dia bisa tahu kapan perbaiki dan perbaikinya lebih tepat sehingga waktunya lebih lebih ngurangin downtime dan segala macamnya gitu. Nah, kalau proaktif kan dia kayak reaktif. Reaktif itu kan dia kayak setelah oh rusak baru diperbaiki. Hasil biasanya perbaikannya itu lebih lama. Kalau dari saya sih cukup segitu doang. Industri 4.0 ini juga masih ngawang dan kata Pak YP ada satu kata dari Pak YP katanya soal Sisman itu ya kurang lebih sama lah, hampir mirip dari tahun ke tahun. Kalau soalnya untuk menjawab Theophilus Tuata ini. Nah, tunggu sampai jam 8 lewat 9 kalau ada yang nanya. Apa? Ternyata yang nanya Arif, Arif, Arif. Rip, kamu kan udah nggak ujian, Rip. Gak usah nanya, Rip. Udah pasti A ya dari Pak YP ya. Digital Twin, UM, Digitalization. Sama ini sih kalau kayak mungkin prediksi aja ya soalnya mungkin kayak implementasi gitu. Contoh-contoh kasus pada study case gitu sih. Kayak IoT gunanya apa gitu. Set, set. Oke, karena waktu sudah lewat pukul 8 lewat 9, saya selesaikan di sini. Saya kembalikan kepada Mas Adit. Oke, makasih banget Wilfrin dan teman-teman semua. Mungkin dengan berakhirnya sesinya Wilfrin, mungkin itu penyampaian materinya. Mungkin dari kalian ada yang mau tanya kah mengenai overall dari tutor di malam hari ini? Mungkin aku tunggu sampai 20.15 sekalian sama isi cek ya.
teman-teman. Cek dulu ya. Terima kasih. Halo teman-teman, karena udah jam 9.15 juga, mungkin di sini aku mau ngucapin makasih banget buat yang udah mau buat ngasih tutor di malam hari ini, dan makasih banget buat yang udah join dan merhatiin tutor pada malam hari ini. Mungkin itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, dan semangat buat besok teman-teman, karena besok siswanya pagi. Dan ya, mungkin itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur dan selamat belajar teman-teman. Kasih Adit, dadah.
Sebenarnya aku end ya guys. Terima kasih. Ih, Fatim kacau banget anjir jam berapa ini? Wah, kacau, kacau. Udah 1 jam anjir.